yang harus tahu 17 program unggulan Prabowo. Itu dia. Kita ini lagi mengikuti calon pemimpin republik kita ini luas yang kita ambil, kaya yang kita ambil. Artinya harus dipimpin oleh orang yang siap. Itu. Nah, gua adalah pendukung Jokowi, salah satu yang tidak bicara soal tegak lulusan. Tunggu perintah Jokowi, gua nggak mau perintah dia tuh. Gua yakin Prabowo ke situ aja. Ngapain mau perintah? 2019. Iya, 2019. Aku gabung di salah satu relawan Jokowi misalnya. Wah, ini relawan Jokowi yang menapikan kakinya ke Prabowo hari ini. Ini satu lagi gitu kan, relawan Jokowi yang norak. Let's kamera action. Jumpa lagi. Halo Bapak. Langsung rumah lagi. Hari ini Mas, hari ini kita jumpa lagi di rumah relawan pemenangan relawan Prabowo atau yang disingkat RP. Hari ini kayaknya agak ada dan sejuk. Tapi kita agak menyesuaikan tempat. Jadi saya agak dempet dikit. Seperti hati kita agak berdempetan. Hari ini Pak, kita akan mengulik-ulik narasumber yang penuh dengan gizi. Tapi sebelum ini kita salam dulu. Kepada pemirsa orkestra di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Nah, langsung aja Pak, ini kayaknya kawan lama kau nih. Iya, ini ikut nih. Ya enggak? Ini punya sejarah narasumber yang penuh gizi nih. Ya. Proteinnya banyak, Dia perlu juga. Protein apa lemak? Lemaknya juga banyak. Artinya gini bro, zat besi ya. Gua ingin memperkenalkan ke orkestra di rumah, aktivis yang hari ini berpijak kakinya di Prabowo Subianto. Kita perkenalkan bro, maksudnya bro. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalan. Orkestra semua mau kenal. Halo orkestra, teman-teman orkestra, kenalan gue Poltak Agustinus Sinaga. Pengalaman organisasi dan sekolah lu gimana Bang? Langsung dulu biar. Gue sempat gue agak beruntung dikit ya, sempat kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta, kampus yang progresif revolusioner, kampus UKI, Universitas Kristen Indonesia Salemba, Fakultas Hukum. Nah, kemudian di kampus inilah sebetulnya gue mengenal organisasi pertama gue dalam hidup gue adalah Forum Kota. 98 keren banget. Terus sebetulnya cukup gue di portfolio ini sebetulnya 98 ini sebenarnya. Misalnya, tapi memang kalau kita itu minus-minusnya ya, thank you lah untuk sudah sempat mengenal organisasi portfolio sehingga kita terbentuk ya. Yang tadinya cuek-cuek aja, bodo amat. Nah di situ pertama kita mengenal sebenarnya gimana bersosial, gimana hidup bersosial, saling support, saling bantu. Kemudian semakin mulai kita mendalami organisasinya, mulai kita mengenal apa itu kemanusiaan, apa itu penindasan, apa itu pelanggaran. Nah, di organisasi itu sebenarnya terbentuk.
Ya thank you juga lah buat teman-teman abang-abang senior 98, kakak 98 yang mengenalkan organisasi itu ke generasi berikutnya. Ya, paling kita juga bisa menularkan kebaikan-kebaikan lah untuk Indonesia Raya ini. Indonesia Raya berapa kali itu bahasa tuh? Berarti Bung Kotak di UKI ambil fakultas Hukum. dalam karir hukumnya dia tempat pejabat apa mas? Nah, dia setelah lulus kuliah menjabat posisi apa ya? Kebetulan gua di UKI itu ya, di fakultas hukum itu gua lulusnya itu nggak lama-lama banget ya, cuma nggak cepat-cepat banget ya. Pas lah 7 tahun lah gua lulus. Karena beberapa kondisi saat itu. Nah, setelah lulus, kemudian karena memang udah tertempat di organisasi itu agak susah ada di negara ini. Negara organisasi ini. Kita keluar dari situ, kemudian mengambil profesi lawyer, dan kemudian setelah dapat profesi lawyer itu malah masuknya ke bantuan hukum, ke PPH, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oh yang dulu dipimpin Hendardi ya, PPHI ya? Iya, ya. Pendiri-pendiri itu Hendardi, Dr. Panjaitan, Saud Siagian, banyak lah. Banyak ya, aktif pendekar-pendekar HAM lah ya, membela kemanusiaan dan HAM. Dan kemudian gua sempat dipercaya menjadi ketua PP Jakarta periode 2011 sampai 2014. Wih, ketua PPHI Jakarta 2011 sampai 2014 ya. Ya konsep kita di situ ya dampingin masyarakat kurang mampu, dampingin masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang tidak mampu meng-hire lawyer, yang lawannya birokrasi, yang lawannya korporasi. Tentunya kan masyarakat itu kan sangat lemah. Misalnya lah masyarakat kampung yang berhadapan dengan perusahaan besar dan melawan masyarakat. Nah kita hadir, PPHI hadir di situ untuk mendampingi mereka. Itu fokus utama dari Perhimpunan Bantuan Hak Asasi Manusia yang dulu sempat pernah gua pimpin 4 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2011, mulai dari 2011 sampai 2014. 3 tahun sebelumnya aku sebagai di PPHI juga, tapi belum menjadi ketua. Aku kepala divisi jaringan kampanye 3 tahun sebelumnya. Habis itu ada pemilihan, aku ikut pertarungan untuk di pemilihan, aku terpilih dari 2011 sampai 2014. Jadi di situ lumayan lama juga ya. Oke. 6 tahun lah aktif di situ. Kemudian setelah tidak menjadi ketua PPHI lagi, naik menjadi majelis wilayah dari Jakarta, mendampingi teman-teman pengurus yang sampai hari ini. Oke. Artinya yang tadi saya bilang harus untuk gizi dan protein. Nah hari ini Mengatasi. yang bersiap lemaknya ada nggak? Dikit. Jadi gini, Bung Poltaknya agak serius dikit. Bung Poltak sudah menginjakan di rumah pemenangan relawan Prabowo Subianto. Ceritanya seperti apa sih Bung Poltak sehingga Bung Poltak sampai hari ini sejarahnya gimana mendukung Prabowo Subianto? Dari rentetan sejarah tadi Bung Poltak akhirnya memilih ya akhirnya memilih Pak Prabowo. 2009 memilih apa sih Bung Poltak? 2019. Iya 2019 aku gabung di salah satu relawan Jokowi misalnya. Wah, ini relawan Jokowi yang menapikan kakinya ke Prabowo hari ini. Ini satu lagi gitu kan relawan Jokowi yang norak. Iya. Setelah selesai dari ini saya kan dari setelah selesai dari PPHI, kemudian terjunlah mulai masuk di ranah politik. Memang nggak bisa dipisahkan, kita yang berorganisasi akan dari kemudian juga bisa cuek juga, nggak bisa jadi apolitis juga, kita harus ikutan. Walaupun banyak pandangan terhadap politik itu kotor, apa ya udah, yang mau kotor lagi kita mau bersih. Nah, dua periode gua ikut di relawan Jokowi, namanya itu Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat. Namanya itu Hendrik Sirait, Hendrik Dixon
Sirait. Al-Misbah. Yang panggilannya iblis. Tapi Al-Misbah. Aliansi Majelis Indonesia. Gua di situ dulu ketua DPP bidang hukum dan HAM. Itu organ gede juga tuh yang Al-Misbah. Karena diperhitungkan juga. Keren Pak. Terus setelah itu selesai, Jokowi udah mau habis nih. Kemudian kita sebagai orang dewasa, ibaratnya secara umum dewasa, secara politik dewasa, kita bebas menentukan pilihan siapa berikutnya, the next ganti Jokowi. Nah, gua adalah pendukung Jokowi, salah satu yang tidak bicara soal tegak lurusan. Tunggu perintah Jokowi, enggak, gua nggak mau perintah dia tuh. Gua yakin ke Prabowo ke situ aja, ngapain mau perintah? Walau ada teman-teman yang mau perintah itu pilihan masing-masing lah. Kalau gua mah agak tidak apa. Karena gini bro, tanpa mengurangi rasa hormat ke yang dua orang ini, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, terus Pak Prabowo, kan kita disuguhkan cuma 3 orang. Artinya kita sebagai lelaki dewasa, kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang punya otak, yang punya logika, yang punya perspektif, yang bisa juga kemudian punya prediksi sedikit ke depan karena kita organisasi selama ini. Di antara yang 3 ini kan ya sebenarnya sangat gampang lah kita memilih orang, dia cuma pilih di antara 3 ini. Lo mau pilih Anies, Ganjar atau Prabowo? Ya sorry ya buat teman-teman, ya udah pasti Prabowo. Kan ini kita ini lagi mau mencari pemimpin negara. Kita nggak lagi nyari kepala BKKBN misalnya. Kita nggak lagi nyari ketua Karang Taruna. Kita ini lagi memilih calon pemimpin republik kita ini luas yang kita ambil, kaya yang kita ambil. Artinya harus dipimpin oleh orang yang siap. Itu dulu yang pertama yang siap. Nah kalau kita periksa satu persatu di kesiapan di antara orang yang bertiga, rekam jejak ya. Soal kesiapan aja dulu, secara pribadi kita uji dulu mereka, secara pribadinya masing-masing. Kalau untuk jadi presiden itu sudah pasti harus diusung partai politik. Presiden terhadap itu 20%. Sehingga bisa seperti itu mengajukan. Di antara yang 3 ini, jujur-jujuran aja kita belakang ya, tapi lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat ke calon yang lain. Karena kita pengen berhubung damai dengan bersama orang. Nah, Pak Anies nggak punya partai bro. Pak Anies nggak punya partai, didukung oleh pemimpin partai ya. Terus Pak Ganjar, sangat itu petugas partai bro. Waduh, Pak Ganjar petugas partai, Pak Ganjar. Petugas partai tanya aja, dan memang petugas partai istilah teman-teman itu di sana. Itu petugas partai. Petugas partai. Pak Prabowo, yang punya partai bro. Yang punya partai. Owner ya, berarti owner ya. Artinya di antara itu salah satu faktornya di antara itu udah pasti yang siap siapa. Prabowo. Itu dulu yang pertama tuh, Kesiapan ya Prabowo. Ini kan persoalan kesiapan. Artinya mau ngapa-ngapain kita udah bantu badan dong. Yang kedua, untuk merebut hati masyarakat, satu orang kan satu suara. Artinya harus mengelilingi seluruh Indonesia ini untuk mendapatkan suara. Harus jalan ke Papua, harus jalan ke Aceh, ke Sumatera, ke Makassar, harus masuk ke kampung-kampung, ke gangga segala macam, harus pakai infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur yang lengkap ini mahal bro. Duit semua itu bro. Nanti antara yang ingin cek secara finansial siapa sih yang lebih siap? Cek aja, udah dibuka oleh KPU siapa? Anies. Dia namanya punya uang. Takutnya loh. Terus Pak Ganjar, dia juga ada. Pak Prabowo ada. Pak Prabowo. Waduh, itu udah nggak hafal-hafal betul. Tapi di antara yang berbeda soal finansial, karena kita bicara elektoral, kan satu suara itu butuh biaya. One man one vote. Di antara mereka ini lagi-lagi siapa yang lebih siap?
Mas di underline Mas paling siap. Siapa yang paling siap? Ya Prabowo. Nah misalnya lah, kan banyak spekulasi. Kalau didanain sama orang luar dan lain-lain nanti, ini balik ke finansial ya. Kemudian mau tidak mau dia akan membayarkan utangnya dia ketika dia dibayar orang-orang. Taruhlah tiga-tiganya ada yang bantu danain. Udah pasti pendanaannya si Prabowo lebih kecil karena kemudian lebih kecil dia udah punya modal besar nih. Ya ini bayar lebih kecil. Jadi nggak perlu korup untuk bayar ini gitu, nggak perlu nepotisme untuk bayar ini. Nggak perlu dibayarin semua. Jangan-jangan bukan dia yang ngatur pemerintahan nanti itu aja. Gua selalu hangain dulu miliknya. Nggak ribet-ribet. Faktor yang tadi aku sebutin ke siapa? Ini oke, setelah itu faktor ketiga yang tadi itu ini soal kualitas, daya tahan. Pak Prabowo itu 3 kali nyalon. Pertama sama Megawati 2009 kalah. Yes. Kemudian dia bareng Hatta Rajasa 2014 kalah juga. 2019 dia sama Sandiaga Uno kalah juga. Dia masih tarung bro, kurang tahan apa orang begini. Berarti Pak Prabowo Subianto endurance-nya sangat kuat ya. Itu kalau dia tahan ya. Coba cek pemimpin di Republik ini siapa yang punya daya tahan? itu kalau teman abang sendiri kemarin kita sempat ngobrol konsistensi. Adalah yang lain-lain ya bahasa nyinyir. Sebetulnya kita nggak suka bahasa nyinyir, tapi kita bahas kalinya sedikit aja. Ada yang bilang, nah kamu. Yang ngomong ini juga pernah kalah bro. Dia nyari nggak langsung jadi kok. Kalau sebanyak cerita ya. Itu proses ya. Nah ini persoalan daya tahan, endurance, kesiapan, finansial, mental, batin, fisik. Justru dari proses-proses itu mentalnya udah kelihatan jelas gitu ya, lebih kelihatan jelas lagi mental. Periksa dari mulai dia mega ke sini. Ini jualan 2 pemilu bro, hari ini. Dia udah nyiptain berapa banyak orang. Ya. Oke. Ini Prabowo Sesuai karena itu. Dia milih karena yang telah disebutkan. Nah, persoalannya kan hari ini Mas sudah menjelang pemilihan, KPU sudah mengumumkan Nah, persoalannya siapa pendamping hidup Prabowo? Siapa yang dicintai nanti Mas? Cintanya kepada siapa? Cintanya kepada siapa? Ada kemarin ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan ini pendekatan juga sebenarnya. Dia udah lama di organisasi PBI, artinya dari sisi bro otak gimana menyikapinya gitu. Ini Prabowo mana gitu dengan ada kemarin ada peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini gini, gimana? Nah, kalau secara pribadi, gue bisa memimpin organisasi relawan untuk dukung Prabowo. Apa? Dari yang mereka itu 08. Dari Merah Putih 08. Ya, isinya anak itu semua. Oke. Nah, kita bikin ini, kita dari awal itu bicara Prabowo. Kita nggak pernah bicara wakil. Siapa wakilnya? Bukan kita anggap bahwa wakil ini nggak penting bahwa itu sebuah yang sebenarnya ya penting lah tapi lengkapi lah. Tapi kemudian ketika kita dari awal sebelum ada calon wakil gimana bicara kita standingnya ke Prabowo. Artinya bisa terima kasarnya siapapun wakilnya yang penting Prabowo presiden. Kira-kira kayak gitu lah. Abang fokus ke Prabowo ya presidennya. Ya, tapi kalau misalnya bisa request. Oh bisa mana? Kalau misalnya wakilnya Prabowo ini adalah orang yang harus tahu 17 program unggulan Prabowo. Itu dia. Itu loh.
Dia harus tahu nggak sekedar hafal, tapi tahu mengimplementasikan soal ketahanan pangan, soal ketahanan air, soal infrastruktur. Ada 17 itu paten. 17 program Pak Prabowo Subianto, ya andalannya dia nanti ketika dia jadi presiden. Iya, aku baca ini. Bukan ini. Mencapai swasembada pangan. Nah, wapres mana nanti yang paham soal swasembada pangan? Artinya dia ngerti pertanian, dia ngerti hilir dari hulu sampai ke hilir gimana, karena ketika ya ada perdebatan beberapa harga petani naik, pembeli yang menjerit. Kira-kira gitu. Harga benih turun, petani Petani yang menjerit. Nah, ini kan Harus ada tidak hanya sekedar Jarwo, dan siapapun yang pengen jadi wakilnya Prabowo harus paham itu, nggak usah mimpi dah. Oh, dia punya kriteria nih, Berantas kemiskinan. Oke. Dia juga harus punya pemahaman itu. Itu tugasnya sebagai pejabat, harus belajar, pintar cari riset terlalu banyak. Nah, kalau dia nggak ada, udah jangan mimpi. Jangan mimpi. Yang ketiga, memberantas korupsi. Nah, ini yang penting nih. Cek nanti semua background di situ siapa wakilnya. Kalau ada celah-celah yang sempat dianggap terlibat atau apa atau tidak punya konsep pemberantasan korupsi seperti apa, jangan mimpi dari wakilnya Prabowo. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Rakyat kita kalau masuk ke rumah sakit itu makin sakit bro, sakit mental bayarnya mahal. Nggak dipegang kalau nggak bayar DP dulu di depan, udah itu realita yang ada. Sanggupkah si wakil ini menopang salah satu programnya Pak Prabowo ini? Kalau sanggup silahkan, kalau nggak jangan mimpi. Gitu loh. Memperkuat pertahanan negara. Ini udah menurutnya Pak Prabowo ini. Mencapai swasembada air, mencapai swasembada energi, menggunakan penerimaan keuangan negara, menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, memberantas narkoba, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN, memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi, menjamin kelestarian lingkungan hidup, melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga. Nah, itu 17-nya. Sebetulnya kalau misalnya lah ya, oke, siapa saja bisa jadi wakil setelah mengikuti bisa melewati syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian harusnya dikasih. Sebetulnya kita punya hak sebetulnya melakukan fit and proper terhadap wakil. Sebetulnya punya hak. Mudah-mudahan ini jadi fit and proper yang harus, tapi ya harus bagus. Jadi kalau nggak mampu, kalau tidak ada sumbangsi pemikiran, tenaga, calon wakil untuk 17 program ini, jangan mimpi jadi wakil Prabowo. Ini Bung Polka secara garis besar menggambarkan sosok yang ideal yang akan mendampingi Prabowo itu punya kualifikasi harus disebutnya. Bung Polka punya ini nggak sih punya sense siapa sih yang jadi nanti mendampingi beliau secara ini aja, secara pribadi atau secara organisasi? Nggak ada. Organisasi itu nggak menentukan wapres. Kami itu mau menentukan capres. Tapi syaratnya bagi kami dari yang merah putih tentunya kalau bisa si wakil itu harus bicara 17 program ini. Dia masih punya waktu untuk belajar sama timnya Prabowo atau sama Prabowo langsung. Atau kok paling minimal nggak komitmen nggak dia ikut 17 ini, 17 program ini. Kalau komitmen nanti sambil berjalan juga bisa kok. Nah, karena kebanyakan orang bicara soal sini aja, logistiknya banyak, sini aja karena dia wilayahnya ke sana nanti dapat suara sini. Astaga, kita lagi ngurus negara bos. Nah, sampai hari ini elektabilitasnya Prabowo itu tertinggi dan belum ada di situ wapres, dia udah tertinggi, jadi nggak usah khawatir. Jadi gua ambil ini aja.
bahwa apapun yang nanti diputuskan oleh Prabowo cawapresnya, bagi JP tegak lurus dan terus berjalan untuk memenangkan beliau. Dan mungkin juga misalnya dipilih oleh si A wakilnya, tiba-tiba jaringan merah putih 08 mundur. Nah, siapapun dia, ya tetap kita akan dukung karena ini kan sepaket kita dukung Prabowo yang udah beri wakil-wakilnya tuh. Tapi harapannya 17 programnya Prabowo si wakil harus paham dan komit untuk ikut menjalankan gitu. Dan orang yang berani mengeksekusi program tersebut. Karena kan tantangan global itu kan agak-agak rumah, agak-agak inilah ya kalau kita kan melihatnya di media, ada peperangan, nah bisa tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ini akan sibuk, akan banyak waktunya tersisa ketika nanti terpilih untuk urus soal global. Dan kalau dia lagi nggak ada di tanah air ini wakilnya, ya wakilnya nggak bisa kosong, maksudnya nggak bisa kosong. Dia harus bisa mengimbangin presidennya gitu. Jalan ini. Ya kalau kita kan, ya kalau kita di bawah, dia tinggal support aja. Bagus kita dukung udah gitu. Ini menarik nih Bang. Saya dari tadi ingat abang saya ada pertanyaan ini. Karena abang tadi bilang bahwa Prabowo sekarang leading di milenial, termasuk di milenial, Ini kan abang tadinya sebagai orang Jokowi, sekarang Prabowo, dan sekarang nanti Prabowo, kita udah sama-sama tahu ya Prabowo leading di situ sudah salah survei. Saya mau tanya sebenarnya gini Bang, secara pribadi ini analisa abang, kesimpulan abang. Gimana, apa tuh Bang yang menyebabkan sosok Prabowo yang sudah 4 kali dicalonkan, yang 2 kali atau 3 kali tadi abang bilang, abang diseberang berarti kan? Sekarang abang di sini dan itu bisa leading Bang. Gimana Bang? Kenapa Bang? Faktor apa? Jadi pertama begini, kalau misalnya banyak orang atau media dan memberitakan bahwa Prabowo adalah orang yang Prabowo, kemudian dia mau masuk ke pemerintahan Jokowi, aku pikir itu bagi kami jaringan merah putih itu nggak lipsing, itu betul, itu salah satu yang kemudian membuat masyarakat jatuh cinta bro. Gila lu harus dikalahin tiba-tiba untuk persatuan dia masuk. Setelah dia masuk ini nggak dibully dia, dibully habis bro. Tapi itu tunjukkannya dia tidak ada berubah di sini. Itu tunjukkannya dia menjadi terbaik. Berarti dampak nyata dari tindakan dia itu di awal. Nah kalau kita bicara gadget, gue pernah nanya ini menarik. Gue pernah nanya sama teman-teman gadget. Di antara yang 3 ini, kenapa sih lu milih Prabowo? Ini, coba ya. Abang bayangin deh. Abang bayangin mukanya yang 3 orang ini. Coba abang bayangin. Abang bayangin mukanya 3 orang. Apa ini gitu nama? Coba abang bayangin mukanya Anies 5 menit. Bayangin ya abang yang benar. Apa terus? Bentar, bayangin nanti gua pernah bayangin dulunya. Setelah gua bayangin dia itu, gua kayak ngeliat sosok Mario Teguh Bang. Adalah orang yang mengasih motivasi, otorita. Jadi di kepala gua Bang kata si milenial ini, di kepala gua lagi ngeliat motivator. Gua kebayang Mario Teguh Pak. Nah, gua bayangin Pak Ganjar. Ngapain Pak Ganjar? Yang kebayang pertama kali aku lihat Pak Ganjar itu dia itu yang kebayang itu yang lari-lari itu loh. Lari-lari Ubana. Jadi gua seperti ngelihat atlet lari yang udah pensiun yang lagi menjaga kebugaran. Image-nya yang pertama seperti itu. Nah, ketika dibayangin Prabowo, dia nggak bayangin seperti orang tua cerdas, tapi dia bayangin kayak membayangin bapak gua Bang.
Oh. Itu aja. Sosok bapak ya. Enggak, gue sudah ini jujur ini jujur ada cara. Oke. Keren. Oke. Ya itu nggak. Bisa ditanya orang ya. Nanti gua bawa. Ini orang ini yang bilang aja kayak atlet lari pensiun yang menjaga kebugaran. Keren banget ya kan, dia membayangkan tiga sosok. Dari tiga sosok ini bayangan kita nggak ada yang negatif di antara yang tiga ini. Iya. Ke olahraga baik-baik. Baik, motivasi juga. Sholat ayat juga baik-baik aja. Kan kita coba menggambarkan imajinasi Gen Z melihat tiga sosok ini. Oke. Berarti image yang didapat terhadap Gen Z itu ya seperti itu kan? Nah itu yang kemudian wajar ya. Prabowo itu memenangkan suara di tingkatan milenial karena milenial itu menganggap Prabowo itu kayak sosok ayah. Jadi iya dong Pak, kalau motivasi orang lain, pelari orang lain, semua bapaknya bapak sendiri. Kalau dari bapak gua itu dia kerja keras buat sejak terakhir buat kasih jajan gua, buat kasih yang jagain gua kayak gitu loh pada mereka. Jadi tadi sih ngomongin sosok Prabowo sampai dia mensurvei kan milenial membayangkan dari tiga calon ini sosok Anies, sosok Bahkan keren sih dari caranya tuh gua ini, apa nggak terpengaruh kan sekarang yang lagi sangat kan kita mau masuk tanggal 19 ya kan di proses ini kan pendaftaran capres sama cawapres. Terus kemarin sebelum ini kan kejadian ada berita menarik kan soal cawapres gitu kan putusan umur gitu. Pandangan apa soal cawapres ini enggak tetap aja kan Prabowo-nya yang harus ini gitu Bang. Aku kan orang hukum. Untuk soal MK dan lain-lain yang kemarin itu nggak terlalu internet untuk cari tahu tapi dan lain-lain itu. Ya, buat jadi mungkin fokus Prabowo. artinya itu tadi Mas Santan, artinya soal JP ini apapun nanti keputusan yang Prabowo memilih cawapres dia akan mendukung dan memenangkan presiden. Dan siapapun kemudian yang mendampingi dia ya udah itu sepaket kita jalan terus. Nah hari ini misalnya lah ya kalau bisa saran kepada teman-teman relawan semua, kalau bisa saran ya udah ya fokus aja kita door aja, door aja, samperin aja, rayu aja teman-teman ini presiden yang paling tepat ke sana juga. Enggak, jangan kita habiskan dari sini. Ranah Pak Prabowo. Iya. Itu ranah Pak Prabowo. Ranah Pak Prabowo dengan partai koalisi itu ranah dia menentukan siapa wapresnya. Kita relawan ini kerja aja. Kita kan relawan nih. Relawan dia serela-rela aja. Ya udah kerja aja. Door to door, kuatin basis untuk memilih. Tanpa pamrih. Oh, itu catatan tuh tanpa pamrih berjuang turun ke basis-basis. Kalau ada yang disusukan si ini dapat sini. Ini gua bilang ya, tanya anak asing gua. Jangan. Halo Pak. Kan banyak dituduh-tuduh. Iya. Ya kalau misalnya itu kan ada prestasi-prestasi yang memenuhi itu mungkin ya. Bro, menang aja dulu. Gue suka nih kalau bicara sama ini nih. Menang aja dulu. Iya. Toh juga kita sudah dibekalin, punya kemampuan, punya ya kita sempat ya kita kuliah juga, kita sarjana, ya kita tanpa pilpres ini juga kita yang namanya dari lain bahwa ketika menang ada peluang ya udah itu peluang aja. Tapi menang aja dulu. Baru aja dulu. Belusukan aja dulu. Nanti juga. Gue suka nih kayaknya gue suka. Ini. Tangkap gitu. Turun ke bawah. Kemarin. Iya bro, turun ke bawah ke atas. Kita kemarin dulu itu kejadian
Yes. Kementerian ada nelayan-nelayan, bentar lagi ada pesta laut di sana, kita diundang juga. Itu ada sekitar 500 kepala keluarga nelayan di sana. Yes. Kita juga akan melakukan deklarasi nelayan di sana. Sebelumnya di Cakung ada pekerja seni Jabodetabek dan kita nanti 10 Oktober dia konser di rumah pemenangan ini. Di panggung Rakyat pakai JMP. Ya udah kita gitu-gitu aja. Oke. Kemana lagi? Besok di Lombok teman-teman JMP deklarasi enggak perlu besar-besar. Kecil-kecil aja tapi sering. Kita juga kenyang, kita juga. Jadi di sini banyak kegiatan ya di rumah pemenangan relawan Prabowo di Menteng Jakarta Pusat. Bang, kalau di rumah relawan Prabowo ini apa berarti apa bang? Sebagai apa? Kalau di rumah pemenangan Prabowo ini Menteng Mabondo dan itu dipercaya sebagai direktur program. Direktur program. Kalau wasekumnya di rumah pemenangan siapa bang? Wasekumnya bang. Wasekum ada teman kita prinsip juga dari BPK namanya Rukbi Adrian. Wah, gue. Lanjut perjuangan itu. Ketuanya di sini ada Immanuel. Oh, ketua harian ya. Immanuel Ebenezer atau Bang Noel. Big Brother di sini Hasim Julian. Beli berapa? Capres kita Prabowo. Pak Prabowo. Bang, abang gini bang. Ya kita kan tadi ngobrol ya sebelumnya. Tapi juga kita di Orkes TV ini kan kita mencoba selalu original. Jadi original apa adanya dan itu beretika sopan gitu kan. Kita bicara tanpa kita setting gitu ya, tanpa kita ini. Banyak edisi-edisi dari Orkes TV sebenarnya abang udah sempat lihat, kita sudah ngobrol gitu ya. Ada kita bicara Pak Prabowo soal baik soal positif maupun kekurangannya seperti kita bahas juga bang. Ditambah sekarang ini sudah mulai masuk ke masa-masa mau ke pengumuman dan masa kampanye segala macam. Kita nanti akan fokus, tadi abang sudah sempat sebutkan sih ada 17 programnya. Ya, 17 program yang akan dijalankan ketika beliau. Tapi kalau gue boleh ngomong sini bukan ketika beliau, pada saat beliau menjadi presiden. Jadi gue harus menjadi presiden. Amin. Dan gue mau tambahkan juga kita bersinergi ya Orkes TV bahwa kita akan ada program besar. Betul. Indonesia memanggil, Orkes TV memanggil, orang-orang kesatria untuk pencerahan bangsa ini untuk anak-anak punya jiwa-jiwa kebaikan, ya kan, keberanian, dan luhur yang punya prinsip, gitu kan. Orkes itu juga kemarin tadi udah sempat bicara juga kan, kita ngarahin direktur program gitu kan, bahwa Orkes ini kita udah ke 08. Ya, hati kita sudah di 08 dan berusulkan acara JP kita akan sinergi dan kita akan siap. Dan langkah teman-teman Orkes TV gabung ke rumah itu adalah langkah yang tepat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah gimana ya bro? Gila program itu kalau jalan bro. Ya. Mimpi Indonesia Emas 2045 jadi. Ya, amin. Ya. Amin. Mas, karena dia tadi di telepon. Oh iya. Nah, ini kita kemaksa nih. Kecolong-colong. Biasanya Bang Botak di Orkes TV sebelum berakhir edisi kita mencoba membumikan kembali Pancasila dengan penyebutan sila-sila Pancasila. Mutar bang. Mulai dari paling ujung dulu nih. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.